Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bang. Silakan open cam, Bang. Ya, ya, ya. Sorry Pak Ustadz. Saya sambil makan ayam ya, Bang ya. Ya Pak Ustadz, selamat makan. Oke, Anda dari Kristen ya? Ya, benar Pak Ustadz. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Pak Ustadz aja lah dulu. Baik, baik. Bang, saya mau tanya. Kira-kira masuk akalkah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tidak. Tidak. Kalau kita pakai kata Tuhan ke kitanya ya tidak mungkin. Ya, Tuhan kalah dengan ciptaannya, apakah masuk akal? Tidak. Tidak. Jadi kalau ada Tuhan kalah dengan ciptaannya, itu bukan Tuhan. Dari mana? Contohnya di mana? Contohnya ada di sejarah abad pertama yang katanya Tuhan turun menjadi manusia, tapi Tuhannya ini kalah dengan ciptaannya, yaitu tentara Romawi. Ini berarti bukan Tuhan gitu. Itu kalau dari sudut pandang dari mana kita melihat itu, Kota? Ya, jadi dari sudut pandang akal sehat kita lah. Ya, begini, kita melihat itu memang harus bukan tidak baku di kalimat tersebut. Yang kisah Yesus turun ke bumi, bukan berarti seperti yang Pak Ustadz katakan dia kalah dengan manusia. Justru kematiannya dia disalib itu adalah sebuah kemenangan. Bentar dulu, kita bahas ke situ. Saya mau tanya dulu, Yesus ini Tuhan betul? Ya, menurut kami itu Yesus Tuhan. Sekarang saya mau tanya lagi, tentara Romawi itu ciptaannya betul? Allah menciptakan. Jadi begini, Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Itu memang di Alkitab ada itu. Allah menurunkan roh, juga menurunkan anak. Selama Yesus ada di bumi, maka dia itu memberikan contoh kepada umat manusia sekaligus menyelamatkan. Gitu Pak Ustadz. Kalau contohnya sekarang kita pakai kalimat Pak Ustadz itu, Tuhan kalah dengan ciptaannya atau tidak. Misalnya begini Pak Ustadz, kalau seandainya Yesus tidak turun, kita salah saja saat ini, kita langsung dihukum Tuhan, bagaimana? Langsung patah tangan, langsung mati, gimana? Gitu. Bentar, saya enggak ke situ, Bang. Enggak ke situ. Yang saya tanya kan, Anda jawab secara tegas. Tentara Romawi itu ciptaan Yesus atau bukan? Ya, tentunya. Ya. Ciptaan Bapa. Selagi dia masih di surga, dia adalah Bapa. Baik. Makanya nanti, Pak Ustadz, perlu saya jelaskan dulu. Ketika Yesus naik di hari ketiga, dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang dimaksud itu bukan berarti ada yang sebelah kirinya, tidak. Sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi di kerajaan surga. Itu sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi. Tidak ada lagi posisi yang itu. Jadi selama dia masih di surga, dia menciptakan tentara Romawi. Gitu. Lalu dia turun jadi manusia, kalah dengan ciptaannya gitu. Bukan dari sudut pandang seperti itu kita melihatnya, Pak Ustaz. Terus gimana? Kalau memang begini, Pak Ustaz. Kalau dari nubuat yang dilakukan Yesus selama jadi bumi, menghidupkan orang mati saja bisa, apalagi mengalahkan tentara Romawi, Pak Ustaz. Itu saya rasa tutup mata gitu. Baik. Baik. Menghidupkan sosok yang menghidupkan orang mati ya di muka bumi ini. Apalagi kalau saja membunuh tentara Romawi itu tutup mata gitu. Bang, kalau menghidupkan orang mati kan dia itu nggak disakiti toh.
Beda konteksnya. Sebelum Yesus juga ada orang-orang yang menghidupkan orang mati, Bang. Contohnya Elia. Ya. Elia menghidupkan orang mati juga. Elia menghidupkan orang mati. Iya. Dan kita terima karena memang ya saya juga mungkin kurang ilmu terhadap. Iya, Elia juga menghidupkan orang mati. Lebih dulu Elia daripada Yesus. Itu bukan tolak ukur dia mudah atau tidak. Soalnya posisi Yesus itu tidak ditangkap. Nah, sekarang waktu dia ditangkap ciptaannya nih yang saya tanya. Ciptaannya menangkap Tuhan. Tiba-tiba kok Tuhannya kalah sama ciptaannya? Bukan langsung kita vonis seperti itu, Pak. Terus gimana? Tidak kita vonis seperti itu ya. Justru selama Yesus di dunia itu ya bisa saja saat itu dia memberikan hukuman secara langsung kan gitu. Tetapi Tuhan itu memberikan pilihan. Kamu mau pilih jalan yang mana? Jalan yang buruk. Seharusnya kan kalau dia berkuasa, Bang ya, kalau dia Tuhan, mudah kali dia tak kalahin tentara Romawi itu. Tapi modar juga sama tentara Romawi masalahnya. Itu yang jadi masalah, Bang. Seharusnya kalau dia Tuhan, ya gampang dia bereskan itu tentara Romawi. Tapi akhirnya modar juga sama tentara Romawi. Itu yang jadi masalah di situ. Gak mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya sendiri. Betul nggak? Jadi nah seharusnya ini Pak Ustadz sudah tahu jawabannya. Jadi wah, ngadet nih abang nih. Bang. Oh, pingsan ini gara-gara tentara Romawi ini. Bang, ngadet Bang. Apa Pak Ustadz? Ngadet. Nah, udah bisa. Di sini Pak Ustadz. Ya, sinyal kurang bagus di sini Pak Ustadz. Ya, gimana jawaban abang? Ya itu tadi Pak Ustadz, ya di posisi Yesus turun ke bumi itu dia posisi manusia. Jadi manusia dan tujuannya itu memang untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Menghapus dosa umatnya. Ya. Menghapus dosa umatnya. Dikarenakan begini Pak Ustadz. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita saat ini berbuat dosa langsung dihukum oleh Tuhan. Langsung seketika dihukum oleh Tuhan. Ya, tapi dengan posisi saat dengan dia udah disalib, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Bukan berarti begini. Kalau saya pribadi ya, Pak Ustadz, bukan berarti kami Kristen. Kalau kami Kristen, bukan berarti semata-mata kami itu senaknya saja sudah disalib, Yesus sudah disalib, maka kami senaknya saja berbuat dosa kan gitu. Tidak. Kami masih diberikan pilihan. Jika berbuat dosa dan kita mengaku dan berubah, maka kita diberikan pengampunan. Tetapi ketika kita masih kembali ke hal-hal yang buruk, ya saya rasa neraka di depan mata kota. Begitu kota. Jadi Yesus itu menebus dosa manusia. Upah dosa adalah maut, betul? Upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah neraka, bukan tidak harus maut. Wah, beda lagi nih. Nah, Kristen menyampaikan sama saya upah dosa adalah maut, Bang. Ya, pemahaman saya begini, Pak Ustadz. Maut itu ya kategori seperti apa dia? Ya, bukan kematian, bukan mati gitu. Jadi ya kita klasifikasi dalam hal itu. Jadi neraka maut itu menurut Anda? Tidak. Yang saya maksud dosa itu upahnya mungkin neraka ya, kan itu udah pasti. Dosa. Jadi apa yang dimaksud? Apa ini maksud upah dosa adalah maut? Mungkin salah satunya adalah neraka. Bukan kematian.
Ya tidak harus kematian. Bisa jadi kematian dalam artian bisa saja kematian tidak secara fisik, tetapi secara iman bisa saja itu, Pak Ustaz. Jadi ada memang banyak sih, sangat Banyak luas, tafsir Pak Ustaz. Bang Kristen Banyak ini tafsir. ya. Sesuai pemahamannya sendiri-sendiri rupanya. Beda lagi nih abang ini. Nah, betul, Ustaz. Kita harus luas, mau itu kita kategorikan bagaimana? Bisa saja kecelakaan. Mau itu Entah sekte mana lagi abang ini. Iya. Heran bang, beda dengan Kristen yang lainnya juga ente ini. Sekte mana lagi itu gitu ya? Beda bang dengan Kristen yang lain Anda. Ada kematian rohani atau kayak gimana ini? Ya, begini Pak Ustaz, saya hanya mengutip dari kalian Pak Ustaz barusan. Itu upah daripada dosa itu adalah maut. Ya, maut dalam arti itu sangat luas Pak Ustaz. Ya kalaunya Kristen yang kebanyakan kan maut yang dimaksud adalah tercabutnya ruh dari jasad, kematian. Saya rasa maut itu kematian. Kalau maut ya sangat luas itu Pak Ustaz. Ya kan? Ini nih multi tafsir ini ya. Beda lagi, sekte mana pula abang ini? Heran saya bang.